Ujian bentar lagi, tapi belum bayar uang kuliah. Mau bilang sama ibu tapi takut. Kemarin baru bayar uang sekolah adik, belum lagi bayar tunggakan salon. Gimana ya cara bilang ke ibu? Mau nggak mau harus bilang ibu ini. Nggak bisa ikut ujian tuh. Telepon ibu aja deh dulu. Sebentar ya, Bu. Ibu, anak saya nelfon lagi. Saya tinggal bentar ya, Bu. Halo Bu, Halo, Nak. Ada apa? ibu apa kabar Bu? Ibu baik-baik aja, Nak. Kamu gimana kuliahnya? Lancar? Aku bingung Bu. Kenapa kamu bingung? Eh, ini sebenarnya bingung. Gimana ya bilangnya sama ibu? Ceritalah sama Ibu, Nak. Ini Bu, Kesya besok mau UAS, tapi Kesya belum bayar uang kuliah. Maaf ya Bu, Kesya baru bilang ke ibu. Karena beberapa sebelumnya itu Kesya udah berusaha cari dana. Tapi Kesya belum dapat gaji Bu, jadi belum bisa bayar uang kuliah Bu. Nak, sekarang ini memang Ibu lagi nggak punya uang. Kan kamu tahu, 2 hari yang lalu uang simpanan Ibu sudah Ibu pakai buat bayar uang sekolah adikmu yang sudah menunggak 3 bulan. Belum lagi ini biaya cicilan salon Ibu yang akan jatuh tempo 2 hari lagi. Kamu yang sabar ya, tapi tetap kok uang kuliah kamu jadi tanggung jawab Ibu. Ibu akan berusaha mencari uang pinjaman kepada tetangga kita. Kasih banyak ya Bu, maaf Kesya selalu jadi beban buat ibu. Kasih ya Bu. Aduh, gimana lagi saya harus mencari pinjaman untuk biaya uang kuliah anak saya. Belum lagi alat-alat salon yang mudah jatuh tempo 2 hari lagi. Uang salon juga cuma segini. Kira-kira ini salon sering banget sepi. Mana lagi ya aku mencari uang pinjaman. Siapa ya aku minta tolong? Apa ke Bu Citra aja kali ya? Halo Bu Citra. Iya, Eh, maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. iya kenapa? Eh, Bu, saya boleh nggak minta tolong sama Ibu? Halo, Bu? Aduh, dimatiin lagi sama Bu Citra. Mana lagi sih harus minta tolong ya? Bu Fia, minta tolong Bu Fia dulu. Halo Bu Fia. Iya Bu, kenapa? Tumben nelfon siang malam begini. Aduh, gini Bu. Saya mau minta tolong sebenarnya sama Ibu. Bu bisa nggak tolong saya? So atuh Bu Kesya, kalau bisa saya bisa, pasti saya bantu. Kenapa atau Ibu?
Jadi gini Bu, tadi anak saya itu telepon saya untuk bayar biaya kuliahnya. Kalau Ibu ada dana, saya boleh nggak pinjam uang Ibu dulu? Oh begitu. Emangnya teh kalau boleh tahu ibunya untuk berapa? Lumayan besar sih Bu, kira-kira 5 juta. Oh lah bu, banyak juga ya. Mas gitu mah saya nggak punya. Aduh, jadi saya harus cari siapa lagi ya Bu? Iya bu, maaf ya bu Kay. Tapi kalau ibu benar-benar butuh teh, saya ada kenalan yang sekiranya bisa bantu ibu untuk dapetin dana sebesar itu. Oh gitu, jadi Ibu tahu siapa orangnya? Itu bu, Maniko. Saya yakin ibu itu bisa bantuin ibu. Memang sih bunganya lumayan besar. Tapi daripada ibu bingung mau pinjam sama siapa, jadi siapa tahu bisa coba dulu bu. Nanti saya kirimin kontaknya ya bu. Oh, boleh Bu, boleh. Tolong kirim kontaknya sama saya ya Bu. Iya bu, maaf belum bisa bantu banyak bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Makasih banyak ya Bu. Oke bu, sama-sama. Iya. Oh, Bu Vio udah ngirim nih kontaknya. Coba hubungin dulu deh. Halo Bu, selamat siang. Iya siap. Siapa ini? Ini saya Ibu Keisha. Saya dapat nomor Ibu dari Ibu Via. Oh iya iya tahu. Ada keperluan apa ya bu kalau boleh tahu? Jadi gini Bu, saya sebenarnya mau minta tolong sama Ibu. Karena saya ini ada keperluan mendadak untuk anak saya. Oh, butuh berapa banyak bu? Atau biarin aja rumah aja lah ya bu. Kalau boleh tahu rumah ibu di mana? Oh, Apa aku pindahin ke rumah? eh, apa nggak ngerepotin kalau Ibu ke rumah saya? Ah biasa aja bu. Itu biar tahu juga aku tentang ibu. Gimana bu? Boleh Bu, boleh. Kalau Ibu nggak keberatan, silahkan datang Bu ke rumah saya. Oh iya iya bu. Sherlock aja ya bu. Oh iya baik Bu. Saya tunggu Ibu ya. Oke bu. Makasih Bu. Ini Bu, eh, rumah nomor 23 di mana ya Bu? Oh, itu sebelah sana. Oh, itu rumah Bu Kesha ya Bu? Iya, benar-benar. Oh, oke. Makasih ya Bu. Ayo. Permisi. Permisi. Ya. Bu, Bu Niko ya? Iya Bu. Silakan masuk Bu. Iya Bu, makasih Bu. Bu Niko. Iya Bu. Ini Bu. Saya panas kan Bu di jalan. Iya, pas banget. Gini lah Bu keadaannya. Besar juga ya Bu rumahnya. Ya beginilah Bu. Ini peninggalan suami saya. Jadi singkatnya Ibu mau pinjam berapa nih? Eh, saya sih butuhnya 5 juta aja Bu untuk Ah. biaya kuliah anak saya. Nggak kekitan Bu, tanggung loh Bu. Nggak usah deh Bu, saya takut nggak bisa bayar. Uang 5 juta itu banyak loh Bu. Ya udah, tapi Ibu tahu kan pinjaman saya itu bunganya stoknya 25%. Banyak juga 35%. Ya udah nggak apa-apa lah Bu. Saya juga lagi butuh soalnya. Oke deh Bu, karena Ibu udah setuju. Jadi ini saya biasanya ya sebelum ngasih uangnya ada dokumen yang harus Ibu tanda tangani dulu sebagai bukti perjanjian. Boleh lah Bu, silakan dibaca dulu. Kalau gitu saya baca bentar ya Bu. Ini Bu, kalau gitu saya setuju. Jadi yang mana harus saya tantangani Bu? Oh iya Bu, tanda tangan di sini ya. Karena Ibu udah setuju, silakan Bu ditanda tangan dulu. Oke Bu,
Ini uangnya 5 juta kan, Bu? Silahkan dihitung dulu, Bu. Udah Bu, saya udah percaya kok. Ini uangnya 5 juta. Ya udah, Bu, semoga usaha Ibu lancar ya. Amin, Saya Bu. pulang dulu kalau begitu. Iya, Semoga Bu. uangnya bermanfaat juga. Terima kasih ya, Bu. Ya Bu, makasih banyak ya Bu. Ya, Bu, sama-sama. Siapa ya yang telepon? Aduh, Pak Niko lagi. Mana ya? Halo, Bu. Halo, Bu Kesya. Pinjaman dana kemarin mau berapa bulan ya, Bu, nunggaknya? Ini udah keberapa bulan, Bu? Segeralah dilunasi. Bu, Ibu bisa tolong kasih saya waktu? Saya belum ada dana yang cukup, Bu. Gak bisa, Bu. Yaudahlah, kalau Ibu gak bisa melunasinya segera, saya datang ke rumah Ibu ya, mau mengambil barang-barang Ibu. Itu juga kalau ada. Tapi Bu, Kesya! Bu! Bu! Kesya! Bu Kesya! Bu Kesya! Bu! Sar, udah ngutang, susah ditagih. Gimana sih? Bu Kesya! Duh, ada apa ya Bu? Mau sampai kapan sih saya nunggu? Ibu sengaja nggak dengar saya panggil. Saya harus di belakang, Bu. Mana barang-barangnya? Bu, Barang saya juga habis. Apa yang bisa yang dari sini? Bu, sisa waktu lagi, Bu. Awas! Yaudah, sendiri aja, biar kamu nggak bisa nyalon lagi. Jangan, Bu. Tidak sama saya, Bu. Kamu tahu diri ya? Bu, saya minta tolong, Tidak! Bu. Saya bilang tidak! Kasih saya kesempatan, Bu. Saya tidak butuh penjelasan apapun. Saya minta tolong, Bu. Kamu dengar dulu ya. Ini nggak seberapa, ini baru bunga bulan ini. Bu, tapi Sementara saya- kamu udah berbunga. Enggak, saya nggak butuh penjelasan apapun. Kasih saya kesempatan lah, Bu. Cukup! Bu, saya minta tolong, Bu. Tahu diri. Bu, bagaimana ini? Gimana lagi saya bekerja? Hak selalu sudah diambil. Bayar rumah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Widya Melanti Simanjuntak, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan ilustrasi video edukasi hukum yang telah ditayangkan sebelumnya. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rentenir memiliki pengertian orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, rentenir ini memiliki arti yakni orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan dari bunga yang berlaku. Sedangkan penagih utang atau yang biasa kita kenal dengan debt collector adalah yang bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pemberi utang atau kreditur untuk menagih utang kepada debitur. Nah, untuk perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ilustrasi yang telah kita saksikan sebelumnya, timbul pertanyaan, yakni apakah rentenir tersebut dapat menyita barang-barang milik debitur secara sewenang-wenang meskipun telah diperjanjikan dengan adanya jaminan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga adalah perbuatan yang legal atau dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, rentenir tidak dapat dipidana dengan alasan pemberian bunga. Adapun argumentasi tersebut didukung oleh dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
Terkait pinjam-minjam uang yang disertai dengan bunga, ketentuan pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwasannya diperbolehkan untuk memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis pakai karena pemakaian. Namun, bagaimana apabila seandainya rentenir atau debt collector ini menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur? Nah, kejadian ini sering sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana ketika debitur tidak lagi mampu untuk melunasi utang-utangnya, maka si kreditur ini atau si rentenir ini akan datang ke rumah debitur untuk mengambil barang-barang yang sekiranya dapat menutupi utang-utang dari si debitur. Mengenai hal tersebut, pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wan prestasi atau tidak lagi memenuhi perutangannya hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Kemudian, apabila rentenir atau debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, maka yang bersangkutan atau keluarganya dapat melaporkan rentenir atau debt collector tersebut ke polisi. Dan perbuatan rentenir atau debt collector tersebut dapat dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dapat dijerat dengan pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun terlepas dari itu, debitur harus tetap wajib untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur. Karena jika tidak, maka kreditur berhak untuk mengajukan somasi dan menggugat debitur atas dasar wan prestasi ke pengadilan. Menurut pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu hal yang dapat dituntut dari pihak yang wan prestasi adalah pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian ini terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya, rugi, dan juga bunga. Demikianlah penjelasan ini dapat saya sampaikan. Semoga video edukasi hukum ini dapat bermanfaat atau menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.